Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. David Beckham masih bermimpi datangkan Ronaldo dan Messi. David Beckham adalah pemilik klub sepak bola Inter Miami yang berlaga di MLS Amerika Serikat. Dilansir dari Mirror, David Beckham mau mendatangkan banyak pesepak bola top Eropa. Sejauh ini baru Gonzalo Higuain dan Blaise Matuidi yang didatangkan. Kami masih mau mendatangkan banyak pemain besar ke klub ini, ujar Beckham. Messi dan Ronaldo masih berusaha kami dapatkan. Mereka berdua adalah pemain di level tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sambungnya. Beberapa pemain lainnya yang juga ingin didatangkan David Beckham adalah Olivier Giroud dan Sergio Ramos. Leicester versus Arsenal, The Gunners jinakan The Foxes 3-1. Dalam pertandingan di King Power Stadium, Arsenal tertinggal terlebih dahulu. Youri Tielemans mencetak gol untuk tim tuan rumah di menit ke-6. Here is Youri Tielemans. Youri Tielemans is allowed to run. Arsenal kemudian membalas 3 kali lewat gol dari David Luiz di menit ke-39. Brilliant. Wonderful header, and that's a fantastic goal. Penalti Alexander Lacazette di penghujung babak pertama. We can do so brilliantly. Answer is yes, Alexandre Lacazette. Dan Nicolas Pepe di menit ke-52. Far as Ødegaard. Neat little ball through. And the loose ball is... Dengan tambahan 3 poin ini, Arsenal ada di posisi ke-10 klasemen dengan raihan 37 poin. Sementara itu, Leicester tetap di posisi ketiga dengan raihan 49 poin. Tottenham versus Burnley, Spurs menang 4-0, Bell cetak brace. Menjamu Burnley di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs perkasa di babak pertama dengan keunggulan 3-0. Gol-gol tuan rumah tercipta lewat Gareth Bale di menit kedua. Swings a great ball into the middle and Gareth Bale has tucked it away. Harry Kane di menit ke-15. In pass into Harry Kane who shoots with devastating effect. Dan Lucas Moura di menit ke-31. Milan in. Oh, Lucas has got it and scored by Lucas Moura. Bale kembali melesakkan gol di babak kedua. Dia menceploskannya di menit ke-55 dan membawa Tottenham menuntaskan laga dengan kemenangan 4-0. Gareth Bale with a chance again. It is effortless. It is glorious. Kemenangan ini untuk sementara mengangkat Tottenham ke posisi 8 dengan 39 poin, sedangkan Burnley ada di urutan ke-15 dengan 28 poin. Chelsea versus Manchester United tuntas 0-0. Pekan ke-26 Liga Inggris musim ini mempertemukan Chelsea versus Manchester United. Pertandingan digelar di Stamford Bridge. Permainan sengit dipertunjukkan kedua tim di babak pertama. Meski begitu, belum ada gol tercipta hingga babak pertama berakhir. Kedua tim kembali gagal menyerangkan bola ke gawang lawan di babak kedua. Laga tuntas dengan skor imbang tanpa gol. Tambahan 1 poin tidak mengubah posisi kedua tim di papan klasemen Liga Inggris. Chelsea di peringkat kelima dengan 44 poin, sementara Manchester United di urutan kedua dengan 50 poin. Sheffield versus Liverpool, The Reds bungkam tim juru kunci 2-0. Pekan ke-26 Liga Inggris 2020-2021 mempertemukan Sheffield versus Liverpool di Bramall Lane. Tim tamu tampil dominan sepanjang pertandingan. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Liverpool mengamuk di babak kedua dengan mencetak 2 gol yang dibuat Curtis Jones di menit ke-48. Muggles his way to the byline, shooting chance as Liverpool fire the... Dan gol bunuh diri Kane Bryan di menit ke-64. Firmino beats 2, still going. Firmino and the deflection. Tim tamu menang 2-0. Tambahan 3 poin membuat Liverpool kini mengkoleksi 43 poin dan berada di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris. Sementara itu, Sheffield masih terbenam di dasar klasemen dengan 11 poin. Di pertandingan lainnya, Crystal Palace bermain imbang 0-0 dengan Fulham.
Atletico Madrid benamkan Villarreal. Duel Villarreal versus Atletico berlangsung di Estadio de la Cerámica. Pertandingan berjalan alot di babak pertama. Tim tamu berhasil mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-25 lewat gol bunuh diri Alfonso Pedraza. Atletico kembali mencetak gol di menit ke-69 lewat aksi Joao Felix. Skor 0-2 untuk kemenangan Atletico menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Atletico masih berada di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 58 poin dari 24 laga. Villarreal duduk di urutan ke-7 dengan 37 angka dari 25 pertandingan. Hasil La Liga Jornada ke-25 hari ini. Celta Vigo bermain imbang 1-1 dengan Real Valladolid. Cadiz kalah 0-1 dari Betis. Granada menang 2-1 atas LC. Mourinho puas dengan dominasi Tottenham atas Burnley. Tottenham Hotspur meraih hasil memuaskan di pekan ke-26 Liga Inggris 2020-2021. Spurs yang tampil di markas sendiri berpesta gol ke gawang lawan. Kemenangan Tottenham atas Burnley pun disambut gembira oleh pelatih mereka, Jose Mourinho. Ia mengaku sangat puas dengan penampilan anak-anak asuhnya di laga kali ini. Saya benar-benar menikmatinya, tetapi hasilnya adalah yang paling penting karena kami membutuhkan poin, ujar Mourinho seperti dilansir dari laman BBC. Imbangi United, Tuchel nilai Chelsea sudah lebih baik. Menjamu Manchester United di Stamford Bridge, The Blues berbagi angka usai bermain imbang tanpa gol. Hasil imbang sebenarnya bukan hal yang cukup baik bagi kedua tim. Chelsea sebenarnya membutuhkan poin penuh untuk kembali bersaing di papan atas musim ini. Meski demikian, pelatih Thomas Tuchel melihat hasil imbang kontra Manchester United tetap positif bagi timnya. Paling tidak, juru taktik asal Jerman itu merasa Timo Werner dan kolega sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Shaw heran wasit tolak beri penalti untuk Manchester United saat lawan Chelsea. Penggawa Manchester United Luke Shaw merasa heran dengan keputusan wasit Stuart Atwell yang memimpin laga timnya kontra Chelsea. Ia menilai sikap wasit membingungkan yang membuatnya merasa kecewa. Ada satu momen ketika MU memiliki peluang mencetak gol lewat hadiah penalti. Sebab pada babak pertama, penggawa Chelsea yakni Callum Hudson-Odoi tertangkap kamera menyentuh bola dengan tangan di area terlarang. Akan tetapi, Atwell memutuskan menolak memberikan tendangan penalti setelah melihat insiden itu lewat monitor VAR. Hanya saja keputusan tersebut tidak bisa diterima ketika Shaw mengetahui bahwa Atwell sejatinya ingin memberi penalti kepada MU. Atletico taklukkan Villarreal, Diego Simeone ukir sejarah. Atletico Madrid menang 2-0 atas Villarreal pada laga lanjutan Liga Spanyol di Estadio de la Cerámica Senin 1 Maret. Kemenangan itu membuat pelatih Los Colchoneros Diego Simeone mengukir sejarah. Itu merupakan kemenangan ke-308 Simeone di semua kompetisi selama menukangi Atletico. Dia resmi menyamai jumlah kemenangan Luis Aragonés. Mereka kini menjadi pelatih Los Colchoneros dengan kemenangan terbanyak sepanjang masa. Gulung Sampdoria, Atalanta keempat besar. Atalanta membawa pulang 3 poin dari kandang Sampdoria dalam laga pekan ke-24 Serie A Liga Italia di Stadion Luigi Ferraris, Minggu 28 Februari. Ladea menang dengan skor 2-0. 2 gol Atalanta dalam pertandingan ini dicetak oleh Ruslan Malinovski di menit ke-40. And this is Malinovski, lovely take. Malinovski, what a... Dan Robin Gosens di menit ke-70. Toloi on the overlap, instead it's a cross. Gosens! And this time, Atalanta... Dengan hasil ini Atalanta naik ke posisi 4 dengan koleksi 46 poin, sedangkan Sampdoria menempati posisi ke-10 dengan 30 poin. Inter versus Genoa menang 3-0, si ular makin kukuh di puncak.
Inter Milan berhasil menang 3-0 di kandang atas Genoa pada Giornata ke-24 Liga Italia Minggu 28 Februari. Hasil ini membuat si ular semakin kukuh di puncak klasemen. Inter unggul lebih cepat pada detik ke-32 lewat gol Romelu Lukaku. Lautaro Martinez to his left, but he didn't need it. Di babak kedua, Inter menambah 2 gol lewat Matteo Darmian di menit ke-69. Lukaku here has found Darmian. Dan Alexis Sanchez di menit ke-77. Lukaku called for it and he got it. And he forced the save and Alexis Sanchez. Hasil ini membuat Inter makin kokoh di puncak dengan 56 poin, sementara Genoa berada di peringkat ke-13 dengan 26 poin. Napoli bungkam Benevento 2-0 dengan 10 pemain. Napoli sukses meraih kemenangan atas Benevento dalam laga lanjutan Liga Italia 2020-2021. Bermain di Stadio Diego Armando Maradona, Senin 1 Maret, Napoli menang 2-0. 2 gol Napoli dalam pertandingan ini dicetak oleh Dries Mertens di menit ke-34. Dan Matteo Politano di menit ke-66. Nice ball to Insigne to the far post, a wonderful ball. Pada menit ke-81, tim tuan rumah bermain dengan 10 pemain karena sang bek Kalidou Koulibaly diusir dari lapangan. Tambahan 3 angka ini membuat Napoli berada di peringkat ke-6 dengan 43 poin, sedangkan Benevento berada di urutan ke-16 dengan 25 poin. AC Milan curi kemenangan dari markas AS Roma. AC Milan sukses menjaga persaingan di papan atas usai menaklukkan perlawanan AS Roma 2-1 dalam lanjutan Serie A Italia di Stadio Olimpico Senin 1 Maret. Wasit memberikan hadiah penalti untuk Milan usai David Calabria dilanggar Federico Fazio di kotak terlarang. Frankesi yang ditunjuk menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. The 15th Serie A penalty and Kessie steps forward. AS Roma mampu menyamakan skor di menit ke-50 lewat gol Jordan Veretout. But Spinazzola. Oh, it opens up nicely. Di menit ke-58, Milan kembali unggul lewat gol Ante Rebic. Here's Ante Rebic. Oh, it's a useful turn from him. And this time Tambahan 3 angka ini membuat Milan konsisten di posisi kedua dengan 52 poin. Sementara AS Roma harus rela turun ke posisi kelima dengan 44 poin. Hasil Serie A pekan ke-24. Crotone kalah 0-2 atas Cagliari. Udinese menang 1-0 atas Fiorentina. Sampai pekan ini, daftar pemuncak klasemen sementara masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 19 gol, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 18 gol. Sengit, Ajax versus PSV berakhir imbang. Ajax Amsterdam mencuri 1 poin dari kandang PSV Eindhoven di Stadion Philips Minggu 1 Maret. Hasil laga big match tersebut berakhir imbang 1-1. PSV mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-39 lewat gol Eran Zahavi. Zahavi doet het weer tegen Ajax. Weer zo'n vrije trap. Pada menit injury time babak kedua, Ajax mendapat hadiah penalti setelah Denzel Dumfries kedapatan melakukan handball. Dusan Tadic sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Tegen Vogel en het is 1-1. En Tadic. Hasil ini membuat Ajax masih di puncak dengan 57 poin, sementara PSV di posisi kedua dengan 51 poin. Gagal finish di 4 besar Serie A Italia, AC Milan bakal jatuh miskin. AC Milan menghadapi permasalahan serius. Mereka terancam jatuh miskin andai kata gagal finish di posisi 4 besar klasemen akhir Serie A Italia 2020-2021. Pasalnya, kondisi finansial AC Milan hingga saat ini belum bisa dikatakan membaik setelah sebelumnya sempat berada di ambang kebangkrutan karena salah urus manajemen. Kesempatan untuk berlaga di ajang Liga Champions tersebut membuat AC Milan bisa mendapatkan dana lebih dari 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Kegagalan AC Milan tampil di Liga Champions tak hanya membuat nominal itu melayang sia-sia, tetapi juga membuat mereka tidak akan mendapatkan kontrak baru yang lebih menguntungkan dari para sponsor. Selain bakal jatuh miskin, kegagalan AC Milan lolos ke Liga Champions juga akan membuat mereka terancam ditinggal para bintang andalannya.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!